Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumat adalah hari yang agung, disebut pula sebagai rajanya hari. Banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di hari ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, asyikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazat muttaqun. Innama al-usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Salawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kekasihnya, yakni Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimatullah. Dalam menampaki hidup di dunia ini, tentu cobaan, rintangan, dan halangan terkadang tervisual pada munculnya kesedihan. Kebahagiaan dan harapan senantiasa akan kita alami. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa pernah mengalami posisi sedih dan bahagia. Di mana ada kesedihan, kelak nanti ada kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, kelak nanti akan ada kemudahan. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menapaki kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW telah memberikan guidance line agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menapaki kehidupan dunia ini. Guidance line itu adalah berupa sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menggapai bahagia dunia dan akhirat. Bagi hamba Allah yang sedang dalam perjalanan menapaki panas dan kerasnya dunia ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sabar dan sholat dua kali dalam ayat yang sama. Ini adalah bukti bagaimana dua hal ini bisa menjadi panduan kita menapaki hidup ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'asy-sabirin.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah guidance utama seorang mukmin dalam menapaki kehidupan dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah dan kita sebagai hambanya hanya perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya. Entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Karena sejatinya kita memiliki Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Dua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah guidance utama seorang mukmin dalam menapaki kehidupan dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah dan kita sebagai hambanya hanya perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya. Entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Karena sejatinya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Salat adalah bukti empirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kebahagiaan ataupun kesukaran, kita tidak pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain posisi sabar dan salat sebagai dua hal penting dalam menapaki hidup, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Masyiril muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasyara ma'asyabr wa anna farul jama'al qabr wa anna ma'a usyri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluarnya beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad Sahih Syar Riyadus Salihin menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi pertolongan dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ka ija hajaba'u amru faja ila sholah, bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Dalam Syarh Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng jitu menghalau perbuatan buruk, keji, dan murka. Salat merupakan hubungan transenden antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45, bahwa sholat yang utama itu adalah sholat yang dikerjakan dengan menghadiri hati, bukan hanya sekedar gerakan sholat pada umumnya. Semoga sabar dan sholat ini
bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia. Ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh labu'usurah matan lil alamin. Amma ba'du, faya ayyuhal ilahwan awsikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, tetaplah bersifat sabar, karena sesungguhnya sabar merupakan obat dari segala penyakit hati. Akhirnya marilah kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar doa kita dikabulkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ala ya minhum walam wa innaka syami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghib. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah,
Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, hidayahnya, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang yang mengikuti hingga hari akhir. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, jika keimanan itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang menuju kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua sayap yang kokoh, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Hakikat sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersabar akan senantiasa teguh dan selalu menambah kekuatan tenaga jasmani dan rohaninya untuk meningkatkan amal ketaatan, terus menkokohkan dan menambah tekun amal ibadah dan amal soleh mereka. Nikmat iman merupakan suatu nikmat yang paling utama yang diberikan Allah pada hambanya. Keimanan akan membawa kehidupan seorang hamba memiliki ketenangan dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Dengan nikmat iman juga dapat memberikan kebahagiaan dalam hati, yaitu akan menemukan kehidupan yang baik dan balasan yang baik ketika di dunia maupun di akhirat. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, man amila salihah man zakari au unsa wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa tidak bisa dikatakan beragama Islam kecuali memiliki iman. Dan iman memiliki beberapa rukun yang harus kita imani. Rukun-rukun tersebut diantaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, 4. Beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, 5. Beriman kepada hari kiamat, 6. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ketika seorang mukmin mengimani akan hal ini, maka ia tidak menyembah sesuatu kecuali kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, dan Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang tercipta menerima rezeki, dan akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang telah ditetapkan. Seperti dijelaskan di dalam ayat, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulla fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Dengan memiliki iman, kita mengetahui bahwa seseorang hamba tidak akan mengalami kematian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan di dalam ayat, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 145. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, keimanan adalah sesuatu akidah yang menancap di dalam hati, yang kemudian dapat diamalkan melalui ucapan dan tindakan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, serta mengikuti segala sesuatu yang telah datang pada diri Rasul. Akhirnya, marilah kita berdoa dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar doa kita dikabulkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Ibu Putri Komala selaku guru pembimbing mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan yang saya hormati teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Reva Priani Nur Alifa untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai perkembangan agama Islam. Sejarah perkembangan Islam berlanjut setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Berbagai kerajaan Islam bermunculan dan berkembang hingga Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Kemunculan beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Turki Seljuk, dan Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal, India, dan Kesultanan Malaka telah menjadi kerajaan besar di dunia. Kedatangan Islam ke Nusantara, masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia kuno yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India, yang mendorong pedagang lainnya seperti pedagang Arab, Persia, Gujarat untuk ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Untuk itu, banyak pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat, sehingga budaya Islam dan agama Islam dapat mudah disebarkan di berbagai wilayah di Indonesia melalui pendekatan budaya. Hadirin, apa saja sih faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang begitu cepat? Nah, faktor penyebab Islam berkembang begitu cepat yaitu 1. Ajarannya sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diterima. 2. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Agama Islam tidak mengenal kasta, sehingga semua orang boleh untuk memeluk agama Islam. 4. Upacara-upacara keagamaan bersifat sederhana. Dan yang kelima, Islam disebarkan secara damai. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kerajaan bercorak Islam yang bermunculan, maka seiring itu pula banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat, dan sebagainya muncul di negara-negara Islam, terutama pada zaman emas Islam.
Kemunculan para ahli sains dari kerajaan Islam tersebut tidak terlepas dari banyaknya pendirian-pendirian sekolah. Dalam perkembangannya, Islam selalu mengenal 4 hal yang menjadi karakteristik dalam perkembangan peradabannya. Jika dalam perkembangannya tidak mengenal hal-hal berikut, dapat dipastikan bahwa itu bukanlah Islam yang sebenar-benarnya. 1. Universalitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Quran surat As-Saba ayat 28 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diturunkan hanya untuk kalangan atau kaum tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh ayat tersebut. Untuk itu, fungsi agama Islam adalah ajaran yang sifatnya universal, bukan ajaran lokal atau yang hanya bisa diakui oleh umat tertentu saja. Maka itu, Islam dalam perkembangannya tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Untuk itu, bisa diterapkan secara prinsip oleh siapapun. 2. Tauhid. Substansi ajaran Islam tauhid, yaitu Tuhan yang satu. Sebagaimanapun zaman dan waktu berganti, ajaran ini dalam perkembangan Islam tidak akan berubah. Tauhid adalah prinsip dasar yang harus dipegang dan menjadi dasar dalam kehidupan umat manusia. Ada sangat banyak manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika manusia mau merenunginya. Tentu dijauhkan dari segala kesesatan hidup yang berlandas hawa nafsu manusia semata. Untuk itulah ketauhidan merupakan kekhususan dari perkembangan peradaban Islam yang tidak bisa untuk dirubah. Nilai inilah yang turut memberikan sumbangsih dan menyamakan manusia dan memerdekakannya dari para triani dan menghadapkannya kepada Allah saja yang menciptakan alam semesta dan arah perjalanannya. Yang ketiga, seimbang dan moderat. Keadilan dan moderat merupakan karakteristik peradaban Islam, yakni moderat dan adil antara dua sudut yang saling berhubungan, memberikan fungsinya dan menjaganya satu sama lain agar tidak saling bertabrakan. Tujuannya agar terwujud kesinambungan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9 yang berbunyi, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah telah meningkatkan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melompati batas tentang neraca itu. Dan tegaklah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilanlah tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Hakikat penciptaan manusia sesungguhnya adalah menjaga apa yang telah Allah berikan untuk dioptimalkan oleh kita, bukan justru merusak keseimbangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu keempat,
adalah sentuhan akhlak. Keunggulan akhlak peradaban Islam adalah sisi kemanusiaannya. Manusia berwatak keras di sudut terdalamnya. Ia diperintah untuk mensucikan demi menjamin persaudaraan dan kemuliaan serta kemaslahatan yang ada di peradaban. Untuk itu, akhlak dalam Islam bukan hanya berdasar atas akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Untuk itu, sebagai manusia, khususnya umat Islam, hendaknya senantiasa mencari tahu cara meningkatkan akhlak agar tidak terjebak pada akhlak yang merusak, justru mencari dan membentuk akhlak yang membangun. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat salah kata yang menyinggung para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bersama dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Putri Komala dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Kaila Arindi Putri, dan saya akan memberikan ceramah mengenai ikhlas. Arti ikhlas adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh ketulusan semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhoannya, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Hal ini disebutkan pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya adalah padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan sikap ikhlas tersebut, supaya kita terhindar dari perbuatan melakukan ibadah atau perbuatan baik dengan niatan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas akhawas, yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Dia beramal seakan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. Dia melakukan itu semua tidak didasari mencari perhatian manusia baik berwujud kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Tingkatan kedua adalah ikhlas khawas. Ikhlas khawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian kehidupan di akhiratnya. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kelezatannya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Tingkatan ketiga adalah ikhlas awam, yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya orang beribadah untuk mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan.
kita bisa menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan dengan yang pertama, menguatkan niat dalam hati untuk belajar ikhlas. Hal ini nantinya akan membuat kita lebih mudah dalam menerapkannya dalam kehidupan. Dengan niat yang kuat, kita akan sulit digoyahkan dengan berbagai godaan. Yang kedua, selalu berpikir positif dan hindari suudzon. Kita harus menghindari prasangka atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, karena semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan pastinya ada hikmah di setiap kejadian tersebut. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Pengaruh lingkungan dan pertemanan memiliki peran besar agar kita dapat berlaku ikhlas dalam keseharian. Yang keempat, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Kita harus berhenti untuk menyalahkan keadaan, tetapi menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita, karena akan selalu ada kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya dalam dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu kokom yang saya hormati serta sahabat semua yang saya cinta dan banggakan, marilah sejenak kita tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Halik Zat Rabbul Izzati. Dengan cinta dan kebersihan hati, marilah kita lantunkan salawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Yola Anggita. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang kejujuran dengan judul Jujur Itu Hebat. Teman-teman yang saya banggakan, kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengidentikan sifat jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri seorang mukmin. Kejujuran menjadi kunci kebaikan, kunci untuk meraih akhlak yang mulia. Jika sahabat muslim sekalian ingin memperbaiki akhlak, mulailah dengan bersikap jujur. Seorang muslim yang jujur, maka hatinya akan merasa lapang. Mereka tidak merasakan tekanan, hatinya cenderung bersih dan tulus. Banyak kemudahan yang diterima dalam melakukan segala untuk kebaikan. Kebaikan apapun, baik hablum minallah maupun hablum minanas, adalah jalan untuk membawa pada kebaikan dan mendatangkan ridha Allah. Ridha inilah yang akan mengantarkan para sahabat muslim sekalian menuju surga. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang dengan bersikap jujur. Seorang muslim yang jujur, maka hatinya akan merasa lapang. Mereka tidak merasakan tekanan, hatinya cenderung bersih dan tulus. Banyak kemudahan yang diterima dalam melakukan segala untuk kebaikan. Kebaikan apapun, baik hablum minallah maupun hablum minanas, adalah jalan untuk membawa pada kebaikan dan mendatangkan ridha Allah. Ridha inilah yang akan mengantarkan para sahabat muslim sekalian menuju surga. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Rasul menjawab,
Mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Teman-teman yang bahagia, sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan artinya sebagai berikut. Tetap berpegang eratlah wahai kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Yakinlah di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.